Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha an'am. Wa laqad jaa'a ala fir'auna wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ولقد يعني ada qasam muqaddar mahdhuf, wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar, jaa telah datang kepada ala Fir'auna, Fir'aun dan pengikutnya, an-nudhuru, peringatan Allah. Demi Allah sungguh telah datang peringatan Allah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa sekian mukjizat yang merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, khalqiyah, qadariyah, yang merupakan tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembilan mukjizat, 9 ayat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 101. Al-Isra ayat 101. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Demi Allah sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Musa 9 ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, mukjizat-mukjizat. Di antara yang kita ketahui yaitu tongkatnya, asa Musa, tongkatnya berubah menjadi hayyatun tas'a, ular yang bergerak, melalap habis tali-tali yang dilemparkan oleh saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir mata-mata yang hadir ketika itu, sehingga melihat tali-tali itu bagaikan ular-ular, dan itu adalah sihir, yakni yukhayyalu ilaihim, terkhayalkan pada pandangan mereka, terkhayalkan itu bagaikan ular, padahal hakikatnya tidak berubah, kan itu sihir. Yang bisa merubah wujud hakikat, sesuatu ke wujud yang lain, hakikat yang lain hanya Allah Ta'ala. Seperti mukjizat Nabi Musa
tongkatnya dilemparkan dan itu benar-benar berubah wujud, hakikatnya memang berubah. Karena itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah menciptanya menjadi ular yang besar. Ya, ketika diambil, dipegang oleh Nabi Musa, kembali berubah wujud menjadi tongkat. Nah, semua itu didustakan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Adapun Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir itu, mereka benar-benar terkesimak ya dengan mukjizat Nabi Musa tersebut. Mereka terkalahkan dan mereka menyadari karena mereka tukang sihir. Mereka tahu ini bukan sihir. Ya, mereka tahu ini datang dari Rabbnya Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Ini kebenaran, ini hak. Oleh karena itu mereka beriman. Mereka taubat. Fir'aun dan pengikutnya kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kulliha, seluruhnya. Mulai dari mukjizat tongkat jadi ular tadi dan seterusnya. Ya. 9 ayatin bayyinat, 9 ayat-ayat yang nyata itu semuanya didustakan. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka semuanya didustakan. Fa'akhadnahum, maka kami menghukum mereka. Maka kami menghukum mereka, Fir'aun dan pengikutnya. Mengadab mereka dengan hukuman azab akhza azizim muqtadir. Hukuman Aziz yang maha perkasa, Muqtadir, yang maha kuasa, yang amat, yang sangat kuat, yang sangat hebat kekuasaannya. Akhza azizim muqtadir. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di tengah laut. Dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, akuffarukum, khitab tertuju kepada kuffar Quraisy. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan umat-umat sebelumnya yang mendustakan nabi-nabi mereka, kemudian dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
cara yang mengenaskan. Mulai dari kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, kemudian Fir'aun dan pengikutnya didakwa oleh Musa dan Harun alaihi wassalam. Kemudian Allah mengatakan kepada kuffar Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad SAW, yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Akuffarukum, apakah kuffar kalian, orang-orang kafir kalian, wahai kuffar Quraisy, khairun, apakah orang-orang kafir kalian khairun, lebih baik, min, daripada ulaikum, mereka-mereka itu yang dikisahkan sebelumnya, umat-umat yang lalu. Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik daripada kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, Thamud dan seterusnya? Am lakum bara'atun fi zubur, am ataukah lakum, kalian memiliki bara'ah, jaminan keselamatan dari adab, dari hukuman yang tercatat fi zubur, dalam az-zubur, al-kutub al-mutaqaddimah, kitab-kitab yang terdahulu. Yang diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Apa kalian punya bara'ah, jaminan keselamatan itu, bahwa kalian terjamin tidak akan diadab seperti umat-umat itu, seperti kaum-kaum kafir itu, seperti kaumnya Nabi Nuh dan yang lainnya. Kalian tidak akan diadab seperti mereka. Dan jaminan itu tercatat dalam Az-Zubur, dalam kitab-kitab terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tidak yang pertama, tidak juga yang kedua. Kaum kufar semuanya sama. Semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya terancam akan dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufar Quraisy, kafir-kafirnya Quraisy, jika tidak taubat, tidak berislam, akan mengalami nasib yang sama. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Am di sini berbeda dengan am pada ayat di atas dan sudah kita lewati ya. Am yang bermakna ataukah, ya, apabila ada pembanding. Akuffarukum, jadi ada hamzah istifham, apakah kuffarukum khairum min ulaikum? Kuffar kalian lebih baik daripada mereka itu, ataukah kalian memiliki jaminan keselamatan dari adab yang tertulis dalam Az-Zubur? Ya, adapun am di sini tidak ada istifham yang mendahului, tidak ada perbandingan dua perkara untuk diartikan ataukah. Tetapi ini semisal dengan apa yang telah lewat, ya, bahwa am adalah lil idrab, yaitu maknanya adalah bal. Maknanya adalah bal. Bal
Setelah itu hamzah istifham. Bal ayaqulun. Ada yang mengatakan bal saja. Ya, kan ada dua versi. Sebenarnya telah disampaikan khilaf dalam mengartikannya. Ada yang mengartikan bal, yakni bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan begitu. Ada juga yang memaknai bal ayaqulun. Bal, bahkan ayaqulun, apakah mereka mengatakan gitu. Yang kita lewati ya, Syaukani dan Fathul Qadir, Ibnu Utsaimin juga di sana pada tafsir surat At-Tur ya, merojihkan bal'a, bal kemudian hamzah istifham. Nah, tetapi pendapat itu ada memang, yaitu bal tanpa hamzah istifham. Nah, jadi ada yang memaknai bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan ya. Begitu. Bal ayaqulun, bahkan apakah mereka mengatakan nahnu, kami, mereka yaitu kuffar Quraisy ya, mereka mengatakan, apakah mereka mengatakan nahnu, kami, jami'un, mungkin kita menyangka jami'un di sini maknanya kami seluruhnya. Ya, kami seluruhnya. Tetapi ana mendapati Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan jami'un di sini maknanya jam'un. Jami'un maknanya jam'un, kata Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Nahnu jami'un ay nahnu jam'un. Kami adalah kumpulan. Kata Ibnu Utsaimin, jami'un di sini maknanya jam'un karena Allah mengatakan setelahnya muntasir, yakni diberi na'at. Ya, ini istilah nahwu yang sudah mengerti nahwu, diberi disifati ya, na'at sifat muntasir. Jami'un diberi na'at sifat dengan muntasirun, bukan muntasirun, bukan nahnu jami'un muntasirun. Seandainya muntasirun ya, itu yang sepadan menjadi sifat na'at untuk jami'un. Tapi ketika muntasirun mufrad, cocoknya adalah jam'un. Nahnu jam'un muntasirun. Jadi itu kata Ibnu Utsaimin. Kami jam'un, kumpulan, kesatuan. Kami kuffar Quraisy adalah kumpulan, kesatuan yang muntasir, yang akan berhasil memenangkan meraih kemenangan dalam melawan Muhammad dan pengikutnya. Kami satu kesatuan yang bersatu padu, muntasir, tolong menolong. Bersatu padu, tolong menolong untuk kemudian mengalahkan Muhammad dan pengikutnya. Bal ayaqulun nahnu jami'un muntasir. Bahkan apakah mereka mengatakan, kufar Quraisy mengatakan kami adalah satu kesatuan, kumpulan besar yang akan bersatu padu dalam mengalahkan Muhammad. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Pada ayat ini ya, lafadznya menjadi al-jam'u seperti yang ditafsirkan tadi oleh Ibnu Utsaimin. Jami' diartikan al-jam'. Sayuhzamul jam'u. Sin harfut tanfis, huruf yang menunjukkan akan ya, akan. Sayuhzamu, akan dikalahkan. Al-jam'u, kesatuan mereka itu, kesatuan kuffar Quraisy, kumpulan mereka yang besar itu,
Meskipun jumlahnya banyak, besar, mereka kan menyombongkan diri dengan itu. Dengan pongahnya, dengan angkuhnya. U'jibu bi anfusihim, u'jibu bi jam'ihim. Mereka takjub, kagum dengan banyaknya jumlah mereka. Jadi satu kesatuan yang bersatu padu untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir. Jadi merasa kuat ya dengan besarnya kumpulan mereka. Merasa kuat untuk bisa mengalahkan. Maka Allah balas, sayuhzamul jam'u. Akan dikalahkan kesatuan mereka, kumpulan mereka itu. Wa yuwalluna ad-dubur. Wa yuwalluna, dan mereka akan dipukul mundur. Yuwalluna ad-dubur, mereka akan dipukul mundur. Dan dipukul mundur ke belakang. Terkalahkan. Nah, itulah yang terjadi pada perang pertama, pada perang Badar. Allah mengatur terjadinya perang itu sehingga jika ditinjau dari segi jumlah sebenarnya tidak berimbang. Bayangkan berapa jumlahnya kufar Quraisy ketika itu pada perang Badar? Ada yang ingat? 1.000 pasukan. Dan pentolan-pentolan tokoh-tokoh Quraisy ya hadir, bahkan Abu Jahal sendiri yang ikut memimpin. Jumlah kaum mukminin berapa? Berapa? Ada yang bersama? 300 lebih. 310 lebih. Nah. Iya. Bayangkan 1.000 lawan 300. Jam'un kabir. 1.000 melawan jam'un qalil, hanya 300-an. Hanya lebihnya 10 lebih. Tetapi apa yang terjadi? Terbukti. Nah, mereka dikalahkan. Ya, terbunuh dari mereka 70 orang yang mayoritasnya pentolan-pentolan mereka. Kemudian ditawan 70 orang. Terbunuh 70 orang dari kufar Quraisy yang mayoritasnya pentolan-pentolan mereka termasuk Abu Jahal. Ya. Dan 70 orang lainnya ditawan. Mereka terpukul mundur. Kembali ke Makkah dengan hina dina, malu. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dan hadis ini diangkat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih tentunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berada dalam kemahnya di hari perang Badar, melihat jam'un kabir di hadapannya, 1.000 pasukan yang akan dihadapinya dari kalangan kufar Quraisy. Melihat jumlah pasukan yang kecil, Nabi alaihi salatu wassalam melakukan istighatsah di dalam kemahnya. Meratap, berdoa pada kondisi genting itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai pada doanya itu Nabi mengatakan, jika engkau memang menghendaki dikalahkannya pasukan ini,
oleh mereka engkau tidak akan disembah di muka bumi setelah ini. Sampai-sampai Abu Bakar, sampai-sampai ridha Nabi SAW jatuh. Pakaian atasnya menutup tubuh bagian atasnya sampai jatuh. Sampai Abu Bakar mendekati Nabi SAW, memegang tangan Nabi SAW dan menenangkan dan mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya wahai Rasulullah, alhahta ala rabbik, engkau telah mendesak Rabbmu. Kemudian setelah itu dikabulkan istighatsah Nabi SAW. Wa'dullahi haq, janji Allah benar. Maka di sini pada riwayat ini disebutkan fa kharaja wa huwa yathibu fi dzir'i wa huwa yaqul, maka Nabi SAW keluar dari kemahnya dalam keadaan melompat, ya, dengan mengenakan baju besinya, siap perang, seraya berkata wa huwa yaqul, membaca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Kemudian berkobarlah perang yang sengit itu, dan yang diawali dengan duel, ya, satu lawan satu, yang dimenangkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Balis sa'atu mau'iduhum, Allah mengancam mereka, ya, bahwa di dunia nantinya mereka akan dikalahkan dalam peperangan, dan terbukti pada perang Badar tersebut, dan terus bergulir peperangan itu meskipun sempat mereka membalas pada perang Uhud, ya, kaum mukminin terkalahkan. Ya, peperangan dan peperangan, namun akhirnya, ya, mereka ditaklukkan pada Fathu Makkah. Iya, itu episode terakhir Fathu Makkah. Nah, di akhirat menanti mereka, balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Ya, tentunya pada perjalanan peperangan dan peperangan itu ada di antara orang Quraisy yang kemudian masuk Islam, ya, wa hasuna islamuhum, dan jadi baik keislaman mereka, jadi sahabat, ya. Tidak sedikit dari mereka, seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahl, ya, yang menjadi penentu kemenangan kufar Quraisy pada perang Uhud. Namun kemudian akhirnya juga masuk Islam, ya, dan yang lainnya. Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, bahkan Abu Sufyan. Nah, iya. Baik. Jadi ini tertuju kepada kufar mereka yang kemudian benar-benar diadab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya melalui peperangan. Di sini bedanya dengan umat-umat sebelumnya, mereka diadab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati kisahnya. Adapun kufar Quraisy, mereka diadab oleh Allah melalui peperangan, melalui tangan nabinya Muhammad SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum.
Jadi model adabnya bukan seperti umat sebelumnya, tetapi melalui peperangan. Mereka dibunuhi dalam peperangan seperti Abu Jahal, ya, dan yang lainnya pada perang Badar atau tokoh Quraisy. Nah, dan seterusnya melalui peperangan. Baik. Kemudian balis sa'atu mu'iduhum. Bahkan as-sa'atu, hari kiamat, mu'iduhum adalah waktu yang dijanjikan buat mereka. Bahwa mereka akan diadab dengan azab yang lebih keras, yang lebih mengenaskan di akhirat nanti dalam neraka. Was-sa'atu, dan as-sa'ah, hari kiamat, adha, adalah bencana yang lebih besar. Adha, bencana yang lebih besar buat mereka. Wa amar, dan lebih pahit rasanya buat mereka. Lebih berat buat mereka daripada kekalahan yang mereka derita di dunia. Kekalahan yang mereka derita di dunia pada peperangan, mulai dari perang Badar. Ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bencana besar yang akan menimpa mereka di hari kiamat, di akhirat nanti, dan itu lebih pahit, lebih berat. Digambarkan mereka diadab di akhirat nanti dalam neraka. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Inna sesungguhnya al-mujrimin, orang-orang mujrim itu, orang-orang kafir, orang musyrik. Fi, mereka berada dalam dhalal, kesesatan. Ada dua kemungkinan tafsir. Seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkemungkinan dhalal, kesesatan, yakni ketika di dunia. Ini gambaran kesesatan mereka di dunia. Karena orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang musyrik itu tidak mau mengikuti petunjuk yang dibawa oleh nabi yang diutus. Ilmu wahyu yang merupakan petunjuk. Mereka lebih memilih kebodohan mereka, jahal mereka, sehingga mereka sesat dengan itu. Iya. Kesesatan itu akibat kebodohan. Kenapa? Bukankah telah datang petunjuk yang dibawa oleh para nabi, rasul yang diutus, membawa wahyu ilmu sebagai petunjuk? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, kebodohan-kebodohan mereka menuju cahaya yang terang benderang. Tetapi mereka lebih memilih kebodohan mereka sendiri, lebih memilih safahah, kedunguan mereka, sehingga mereka dalam kesesatan, tidak keluar dari dhulumat itu. Ada kemungkinan yang kedua, dhalal ini di akhirat. Dhalal ini di akhirat, yakni mereka sesat jalan, tidak mendapat petunjuk, tidak diberi petunjuk oleh Allah menuju jannah, tetapi mereka digiring ke neraka. Dan tentunya petunjuk, ya, di akhirat, petunjuk jalan menuju jannah atau menuju neraka itu ditentukan oleh petunjuk yang diikuti di dunia. Barang siapa mengikuti petunjuk para nabi dan rasul, maka dia akan mendapat petunjuk di akhirat menuju jannah. Jadi hidayah itu bermacam-macam. Ya, hidayah petunjuk di dunia menentukan hidayah petunjuk di akhirat masuk jannah atau masuk neraka. Nah, karena di dunia mereka tidak mengikuti petunjuk itu, hidayah itu, ya, mereka memilih kebodohan mereka sehingga mereka sesat dengan itu, maka di akhirat pun mereka sesat dan tidak mendapat petunjuk masuk dalam jannah, melainkan digiring ke dalam neraka.
Wa su'ur, dan mereka dalam su'ur, dalam neraka yang menyala-nyala, yang membakar mereka, mengadab mereka. Bagaimana keadaan mereka dalam su'ur, dalam neraka yang menyala-nyala? Bagaimana mereka diadab dalam neraka? Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Yauma mansub ala dzarfiyah, dinasab sebagai dzarf zaman. Di hari yushabuna, mereka diseret finnari, dalam neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Jadi mereka diseret oleh malaikat, tentunya malaikatun giladun syidadun. Ya, malaikat yang kasar perangainya, yang kuat fisiknya, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menangani neraka dan penghuninya, untuk mengadab penghuninya. Menyeret mereka bukan di atas punggung, tetapi menyeret mereka di atas wajah. Bukan menyeret mereka telentang, tapi dalam keadaan telungkup di atas wajah mereka, diseret dalam neraka seperti itu. Ya. Itulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang lain dalam surat Az-Zumar. Afaman yattaqi biwajhihi su'al adzabi yaumal qiyamah. Afaman yattaqi, apakah orang yang yattaqi, yang menjaga, ya, biwajhihi, menjaga, melindungi dengan wajahnya, su'al adab, kerasnya adab di hari kiamat. Di dunia mereka menjaga wajah mereka dari sengatan panasnya matahari, atau jika ada api, mereka ada api yang menjilat misalkan, ya, menjaga wajah dari sengatan panasnya itu dengan tangan, kan begini, melindungi dengan tangan supaya tidak terkena wajahnya. Tapi ya, di hari kiamat nanti, ya, mereka tidak punya apa-apa untuk bisa menjaga wajah mereka dari sengatan, ya, panasnya api neraka yang menyala-nyala. Sehingga digambarkan pada ayat ini, afaman yattaqi biwajhi su'al adzabi yaumil qiyamah. Jadi mereka, ya, menghadapi api neraka itu dengan wajah mereka. Pada ayat ini, yauma yushabun, hari di mana mereka, hari yang mereka di hari itu yushabuna finnar, diseret dalam neraka, ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka. Dzuqu massa saqar. Dzuqu, mereka kemudian dikecam, dihinakan oleh Allah. Dzuqu, rasakanlah oleh kalian massa, sentuhan saqar, neraka saqar. Ya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya, mengenaskannya penghuni neraka diseret di atas wajah mereka, tanpa bisa melindungi wajah mereka. Langsung wajah mereka dan sekujur tubuh mereka merasakan sentuhan azab neraka saqar yang menyala-nyala. Nasallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Fadl jazakumullah khairan.